kita langsung saja. Untuk pertama sekali kita ucapkan terima kasih atas kesempatan dan sudah hadir pada konferensi pendidik Nusantara kita pada hari ini. Sebelum Ibu Sony memaparkan pengalaman berada di Australia, izinkan saya membacakan profil dari Ibu Sony dulu. Dr. Sony Rospita Simanjuntak, Asisten Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah di Melbourne, Yarra Valley Grammar and Avila College. Dr. Sony Rospita Simanjuntak lahir di Pematang Siantar pada tahun 1958, dibesarkan di Kota Medan. Meraih S1 dalam bidang hukum perdata dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemudian S2 dalam bidang hukum sumber daya alam dari Universitas Monash, Australia. S3 dalam bidang hukum pertambangan dari Universitas Melbourne, Australia. Beliau pernah bekerja di Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta dan harus pindah ke Australia karena alasan kesehatan anak. Di Australia, Ibu Sony pernah bekerja sebagai asisten peneliti hukum Indonesia untuk universitas, firma hukum, dan pengacara atau ahli hukum. Saat ini beliau bekerja sebagai asisten guru bahasa Indonesia di SMA Yarra Valley Grammar and Avila College. Selain mempunyai minat yang sangat besar dalam mengajar bahasa Indonesia, beliau aktif mengikuti kegiatan organisasi wanita di KJRI Melbourne dan ikut dalam kepengurusan gereja multibudaya bernama Glen Valerie United Church of Australia. Pada konferensi pendidik Nusantara KPN kali ini, beliau akan memberikan gambaran dari perspektif pendidik dan orang tua terkait kebijakan-kebijakan pendidikan di Australia dan efeknya selama pandemi dan hal-hal yang bisa dipelajari untuk kondisi di Indonesia. Beberapa poin materi yang akan beliau bahas adalah bagaimana perkembangan kebijakan pemerintah Australia dari awal pandemi sampai saat ini, kemudian bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung yang dirasakan siswa dari kebijakan-kebijakan tersebut, serta apa yang bisa dipelajari oleh para pendidik di Indonesia terkait kondisi tersebut, terutama di masa pembukaan kembali sekolah. Ibu Sony, kami persilakan. Baik, terima kasih. Tentang paper saya sudah buatkan paper, para peserta dapat memintakan kepada panitia. Ini hanya panduan saya untuk saya dapat berbicara hari ini. Pertama-tama tentang kebijakan pemerintah untuk sekolah selama krisis pandemi ini. Segera sesudah adanya pandemi, pada tanggal 16 April 2020, pemerintah pusat atau pemerintah federal atau pemerintah Commonwealth yang mengeluarkan apa yang disebut dengan kebijakan pokok nasional pendidikan sekolah. Seperti diketahui ya, Australia itu adalah negara federal, terdiri dari 6 negara bagian dan wilayah, New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Tasmania, Northern Territory. Dan saya sendiri dalam hari ini, pembicaraan hari ini, berbicara dalam kapasitas Victoria atau dengan ibu kotanya Melbourne, di mana tempat saya berdomisili. Ya. Jadi kebijakan pokok nasional ini kurang lebih ya intinya adalah untuk mensupport kelangsungan pemberian pendidikan bermutu oleh sekolah-sekolah kepada siswa selama pandemi, sehingga siswa mampu untuk menyelesaikan tingkatan kelasnya atau level kelasnya dan juga mensupport suksesnya masa transisi ke tahun 2021. Nah, di Australia tahun ajaran mulainya pada bulan Februari awal tahun dan berakhir pada akhir tahun, berbeda dengan di Indonesia ya. Jadi tahun lalu, tahun ajaran yang lalu sudah lewat. Nah, tahun ajaran yang berikutnya belum masuk. Kemudian, bagaimana dengan pelaksanaan kebijakan pokok yang digariskan oleh pemerintah Commonwealth? Nah, pelaksanaannya itu diserahkan kepada pemerintah negara bagian atau wilayah.
Nah, pemerintah daerah atau dikenal dengan pemerintah negara bagian sendiri mempunyai departemen pendidikan dan pelatihan. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ekuivalennya dengan gubernur, dengan provinsi, kemudian dengan dinas-dinasnya ya. Tapi di Australia disebut Departemen Pendidikan dan Pelatihan untuk Victoria. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Victoria, negara bagian Victoria di Melbourne, di situ ada namanya VK. VK ini membidangi kurikulum, ya. Dia itu dia melakukan menetapkan kurikulum, melakukan assessment dan ujian untuk kelas 12 secara serentak dan bersama untuk negara bagian itu. Kemudian diperkenalkanlah selama pandemi ini apa yang dikatakan dengan on-site school and off-site school. Jadi dibedakan dengan homeschooling, karena mungkin bapak-bapak pendidik di Indonesia sudah tahu benar dengan terminologi homeschooling. Nah, ini dibedakan on-site dengan off-site. On-site maksudnya di kampus, di sekolah, gedung-gedung sekolah, sedangkan off-site itu di luar kampus atau di luar kompleks sekolah, yang dalam hal ini di rumah siswa. Ya. Jadi mereka sangat mempopulerkan istilah on-site and off-site ini. Sama sekali tidak mau disamakan dengan homeschooling. Mengapa? Karena homeschooling itu kan tidak ada intervensi langsung dari sekolah. Jadi orang tua diberikan delegasi untuk mendidik dengan kurikulum yang ditentukan dan orang tua yang mengajarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan off-site school di sini adalah sekolah tetapi di rumah gitu. Jadi siswa-siswa masuk pada jam sekolah dimulai, kemudian istirahat, ada recess, istirahat pertama, ada istirahat lunchtime, kemudian sekolah selesai. Dan juga ada penting adanya absensi. Jadi di absen setiap hari itu di absen siswa-siswanya. Jadi dengan perkataan lain itu dengan sistemnya adalah sistem sekolah. Ya. Kemudian hal yang penting tentu saja tidak dapat disangkal untuk Victoria bahwa para guru tidak siap dengan pengajaran sistem ini. Pontang-panting untuk mencari bahan-bahan yang akan diajarkan di kelas melalui online. Jadi sekolah dengan jarak jauh ini dalam artian membuat para guru itu juga menjadi kreatif, ya. Tetapi dirasakan sekali bahwa mereka menjadi kesulitan. Untunglah hal ini langsung ditanggapi oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan dengan di situs web mereka menyediakan bahan-bahan online resources untuk para guru yang dapat dipakai para guru untuk mengajar matematika atau mata pelajaran lainnya. Kemudian bukan hanya online resources yang disediakan di situs web itu, tetapi juga ada nasihat atau arahan dari pemerintah kepada para orang tua, karena orang tua dalam hal ini lebih intensif ya peranannya. Jadi di dalam paper saya bisa dilihat ada pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, yang bisa ditanyakan oleh orang tua kepada anaknya. Misalnya pada pagi harinya pertanyaannya, what are you learning today? What are your learning targets or goals? How will you be spending your time? What resources do you need? What support do you need? Gitu ya.
Dan sesudah sekolah selesai, orang tuanya bertanya, what did you learn today? Are you okay? Do you need to ask your teacher for something? Itu detailnya ada di paper saya. Oke, sehubungan dengan sambungan internet, pemerintah juga memberikan bantuan pinjaman gadget ya, iPad kepada siswa-siswa, plus pemberian data internet cuma-cuma pada keluarga yang tidak mampu dengan target atau prioritas kelas siswa kelas 12. Selanjutnya pihak sekolah diharapkan untuk terus berkomunikasi dengan orang tua, kepala sekolah mengirim email kepada orang tua, tetapi dengan memberikan tahu lebih dahulu kepada para guru apa isi email itu. Ya, banyak lagi yang disediakan oleh situs web Departemen Pendidikan dan Pelatihan tersebut, yang maksud dan tujuannya adalah bagaimana supaya pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, tentang bagian Victoria yaitu kota Melbourne. Jadi ini kacau karena tahun lalu itu negara bagian Victoria adalah negara bagian yang paling banyak kasus COVID-nya, yang terbanyak kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dan ya dari penduduk Australia itu sekitar 25 juta ya. Penduduk Victoria itu sekitar 6,5 juta, tetapi di kota Melbourne-nya saja 5 juta ya. Dari 5 juta penduduk di kota Melbourne itu yang kena COVID itu ada 20.000 lebih. Yang sembuh 19.000, yang meninggal 820 orang. Yang aktif 38 orang. Dan sempat 2 bulan itu kita zero cases. Ya, primernya yaitu Menteri Perdananya untuk Victoria yaitu Daniel Andrews sendiri, seperti gubernur misalnya di Indonesia, dia mempunyai latar belakang dokter sehingga dia itu sangat serius menangani penularan COVID ini, sehingga kita mengalami lockdown berkali-kali sampai ada jam malam. Kemudian kita tidak boleh keluar lebih dari 5 km dari rumah kita. Member keluarga hanya boleh berbelanja 1 kali sehari, gitu ya. Contohnya itu tercermin dalam pendidikan. Pada triwulan pertama, minggu terakhirnya itu pada waktu diketahui ada COVID ya, semua kelas offsite. Triwulan kedua dimulai dengan offsite dulu. Kemudian pada pertengahannya onsite terbatas, yaitu TK kelas 1 dan kelas 2, kemudian kelas 11 dan kelas 12. Kemudian 3 minggu terakhir onsite untuk semua kelas. Ya. Kemudian pada triwulan ketiga itu liburnya diperpanjang, jadi ditunda seminggu. Dimulai pelajaran dengan offsite, kecuali kelas 11 dan 12 itu onsite. Tapi 2 minggu kemudian kelas 11 dan 12 juga offsite lagi. Mengapa? Karena rupanya meningkat lagi kasus new cases-nya ya. Triwulan keempat mulai onsite TK dan SD dan kelas 11 dan kelas 12, tapi kelas 7 sampai kelas 10-nya masih offsite. Baru seminggu kemudian semua murid masuk sekolah, dan ini sampai akhir tahun ajaran 2020. Maaf itu salah typo 2020 ya. Nah itu hal yang pertama yang saya ingin sampaikan. Jadi terlihatlah bagaimana kacaunya keadaan di Victoria
atau di Melbourne selama masa pandemi. Nah, saya diminta untuk menulis tentang pengaruhnya. Tadi dikatakan banyak sekali gangguan dalam bersekolah, para guru pontang-panting mencari bahan pelajaran dan harus kreatif. Walaupun sekolah sudah menggunakan Canvas, itu aplikasi yang ada di iPad-nya siswa, jadi semua PR-PR udah dikirim ke sana dan guru langsung mengoreksi juga. Dan perpustakaannya juga sudah berlangganan online resources seperti ClickView, Britannica Encyclopedia, surat-surat kabar, dan lain-lain. Tapi tidak mudah ya bagi guru untuk memindahkan begitu saja bahan-bahan itu untuk menjadi bahan yang akan diajarkan di kelas pada hari itu. Ya. Banyak faktor yang diperhatikan. Jadi saya tuh mewawancarai beberapa guru dan siswa, dan dari wawancara saya mendapatkan pertama independen. Jadi sistem ini memperkenalkan independensi kepada siswa yang pandai mengelola waktunya dengan baik. Jadi siswa dapat belajar dengan mandiri dalam proses bersekolahnya, hemat waktu perjalanan. Jadi baik guru maupun siswa menghemat waktu ya dalam traveling. Lebih sedikit PR yang memang dianjurkan oleh kepala sekolah kepada para guru untuk mengurangi pemberian PR karena tidak ingin siswa menjadi stres. Kemudian jam pelajarannya lebih pendek. Guru akan selesai mengajar period itu atau jam pelajaran itu lebih cepat sehingga siswa dapat beristirahat sejenak, meluruskan kaki, dan berjalan-jalan di dalam rumahnya. Ini hal baru, tidak merasa terintimidasi. Rupanya ada siswa yang merasa terintimidasi di kelas karena teman-temannya jauh lebih pandai dari dia, sehingga hal itu mengganggu siswa ini. Kemudian partisipasi dirasakan kurang. Hal ini dirasakan juga oleh guru ya, bukan hanya siswa aja. Cenderung partisipasi kelas itu online itu kurang. Kemudian perasaan bosan. Siswa merasa bosan karena terlalu banyak duduk di depan layar, mungkin sakit mata dan mudah lelah ya. Hal ini juga dirasakan oleh guru. Kemudian kurangnya motivasi belajar. Ya, siswa yang merasa bosan juga kurang termotivasi. Dan hal ini juga dirasakan oleh guru yang tidak bertemu dengan rekan guru yang lain. Ya. Cemas, kecemasan atau anxiety terjadi. Pada khususnya ketika ada masalah dengan laptopnya siswa, seperti suaranya tidak keluar, ada gangguan sambungan internet, mati lampu atau listrik. Siswa kelas 12 ada yang sampai menangis karena hal ini. Ya, bahkan kalau sambungan internet gurunya tidak bagus atau lemah, membuat siswa frustasi karena dia tidak belajar apa-apa. Ya. Kemudian kehilangan fun time dengan teman ini dirasakan. Banyak siswa yang merasa kesepian akibat tidak bertemu dengan teman. Yang paling parah itu siswa TK dan SD yang lebih junior, kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Mereka itu frustasi. Kenapa mereka tidak bisa sekolah? Mengapa mereka tidak bisa bertemu dengan teman? Jadi sedikit sulit. Kemudian banyaknya interupsi. Di rumah siswa ketinggalan pelajaran karena banyak interupsi. Seperti misalnya anjingnya sakit, sehingga harus membawa segera ke dokter hewan, dan lain-lain ya. Banyak cobaan ya. Siswa lebih senang mengerjakan hal lain ya, mungkin karena repetitif dan pandemik ini lama sekali ya, 8 bulan lockdown di Melbourne. Jadi daripada mengikuti pelajaran dengan duduk di depan layar, itu siswa membolos dan mengakibatkan ketinggalan pelajaran ya.
Tapi boleh dikatakan bahwa siswa kelas 12 lebih dapat belajar secara online ini daripada siswa yang kelas 7. Tentu saja pengaruhnya yang tidak langsung atau dampaknya adalah terhadap mutu pelajaran. Ya. Kemudian kita sampai ke hal yang ketiga, ya, hal penting pada waktu kembali ke sekolah. Dikarenakan pengalaman sekolah tahun lalu di kota Melbourne ini, di mana ada masa sekolah ditutup, maksudnya offsite school, dan masa sekolahnya dibuka kembali, maksudnya onsite school, ada beberapa hal penting yang dapat dibagikan untuk para pendidik atau sekolah-sekolah di Indonesia, ya. Pertama-tama, penyambutan siswa. Kepala sekolah meminta para guru untuk menyambut siswa seperti ketika mereka pertama kali masuk sekolah, karena mereka pasti merasa nervous sekali, ya. Kemudian rejim kebersihan sekolah yang baru, ya. Sekolah melakukan apa yang disebut dengan deep cleaning secara periodik, ya, tidak setiap hari deep cleaning, mungkin awal triwulan, dan regular cleaning pada pagi hari yang seperti biasa, tapi dengan tambahan ekstra cleaning pada siang hari, di mana ada petugas cleaning service yang membersihkan pegangan-pegangan pintu, toilet, tempat-tempat yang banyak dipegang oleh tangan, ya, permukaan-permukaan. Selain itu, guru menyemprot meja dan kursi di kelas sebelum kelas mulai dan sesudah kelas selesai untuk siap atau ready bagi guru selanjutnya untuk mengajar pada jam pelajaran berikutnya. Demikian juga dengan rejim protokol kesehatan. Sekolah mengharuskan siswa masuk dari pintu-pintu tertentu untuk dicek temperaturnya, kemudian disuruh memakai sanitizer, penyediaan sanitizer di tempat-tempat tertentu dekat ruang kelas, dan juga poster-poster untuk menyuruh siswa mencuci tangan lebih rajin. Sehubungan dengan pemakaian masker, ya tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya Ibu Rati, bahwa anak-anak yang lebih junior itu tidak diharuskan memakai masker. Ya sama di Melbourne juga, umur 12 ke bawah tidak diharuskan memakai masker dengan alasan yang sama. Tapi pertama-tama itu pada mulai awalnya lockdown itu, COVID, tidak ada yang pakai masker. Hanya kalau kamu merasakan kamu itu nggak sehat, kamu pakai masker supaya nggak nularin yang lain. Kemudian begitu tingkat kasus baru meningkat tinggi, semua diharuskan memakai masker, para guru dan murid. Tetapi para guru pada waktu mengajar boleh membuka maskernya. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah para guru pun harus memakai masker pada waktu mengajar, dan hal ini membuat sulit bagi kelas di mana ada siswa yang mempunyai disability pendengaran, ya, karena dia melihat mulut juga, ya. Jadi oleh karena itu guru-guru diharapkan untuk mengulang jadi 2 kali pada waktu berbicara. Nah, itu ketika kelas sudah mulai lagi tatap muka, ya, face to face. Akhirnya saya senang dengan yang terakhir ini adalah inisiatif bantuan mengejar ketinggalan pelajaran. Ini inisiatif baru, belum dilaksanakan. Tapi ini inisiatif pemerintah untuk dilaksanakan pada tahun 2021, tahun ajaran baru. Jadi mengingat pengaruh tidak langsung di atas tadi, yaitu pengaruh terhadap mutu pendidikan, pemerintah menyadari bahwa pasti terdapat gap dalam kurikulum. Studi sudah mengatakan bahwa dalam 1 triwulan itu gangguannya bisa mencapai sebulan bahan pelajaran atau topik tidak terajar. Ya, tahun lalu itu. Jadi ada lagi gap yang lain yang dirasakan penting oleh pemerintah adalah gap antara siswa yang mampu dengan siswa yang dengan disadvantage. Disadvantage di sini bukan hanya miskin, tetapi juga siswa yang
keluarganya datang dari keluarga yang tidak harmonis, atau salah satu member dalam keluarganya sakit keras atau sakit kanker, atau mempunyai mental illness, ya, sehingga dia terganggu dalam proses belajarnya. Nah, untuk hal ini, ya, pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk merekrut tutor, ya. Jadi tahun depan itu di sekolah selain para guru dan biasanya ada asisten untuk mata pelajaran tertentu, juga akan ada tutor-tutor untuk mata pelajaran. Nah, siapakah mereka? Mereka ini sudah mendapat kontraknya untuk tahun depan. Mereka ini adalah lulusan perguruan tinggi dengan sarjana mengajar, tapi belum mendapat pekerjaan. Atau dia tadinya asisten guru, atau guru yang sudah pensiun. Jadi dengan kata lain, pandemi ini juga mempunyai makna, ya, pemberian employment, pekerjaan kepada mereka-mereka nantinya menjadi tutor. Tutor-tutor ini nanti akan membantu siswa-siswa dengan ketinggalan mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik di level mereka di tahun ajaran 2021. Jadi demikian Mbak Risa, presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sony. Ini menarik sekali ya, berbeda lagi di kondisinya di Australia, khususnya tadi di Victoria ya, Ibu ya. Tadi kita mendengarkan dari Ibu Sony sendiri bahwa di Victoria atau di Australia itu punya seperti kalau kita sebut di Indonesia atau di tempat-tempat yang lain kita sebut mungkin offline dan online, tapi di sana tadi onsite dan offsite seperti itu ya, yang mana offsite sendiri sebenarnya bukan seperti homeschooling karena dia juga seperti mengikuti pembelajaran dan kurikulum dari sekolah, hanya tempatnya saja berbeda, yaitu di rumah seperti itu. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Sony juga bahwa guru-guru di Victoria juga mengalami kendala di awal-awal pandemi ya, sama mungkin seperti di Indonesia. Kita tidak mudah begitu langsung berubah dari mulai pembelajaran tatap muka langsung kemudian berubah menjadi online, itu tidak mudah, dan kita juga berjuang bagaimana mempersiapkan untuk perubahan-perubahan itu. Nah, sama juga dialami tadi oleh guru-guru di Victoria. Tapi tadi menarik sekali di akhir Bu Sony ada program khusus dari pemerintah ya terkait dengan inisiatif tadi bantuan, itu luar biasa sekali, memanfaatkan dari mahasiswa yang baru lulus kuliah atau bahkan yang sudah pensiun sekalipun menjadi tutor bagi anak-anak nanti yang dirasa tertinggal pada saat proses offsite ini atau online learning seperti ini. Luar biasa ini dari Australia, kita mendengarkan satu kebijakan lagi dari pemerintahnya ya yang membantu anak-anak dalam menjalankan pendidikannya supaya tidak tertinggal seperti itu. Ibu Sony, terima kasih banyak. Nanti kita masih melanjutkan di sesi Q&A. Setelah ini kita akan dari Australia kita kembali menuju ke negara yang lain ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sony.